Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar pembiayaan pendidikan. Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung atau direct cost dan tidak langsung atau indirect cost. Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan, pengajaran, dan kegiatan-kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pembelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang atau earning forgone dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang atau opportunity cost yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Anggaran biaya ini terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Berdasarkan pendekatan unsur biaya pengeluaran sekolah dapat dikategorikan ke dalam beberapa item, yaitu yang pertama, pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran, yang kedua, pengeluaran untuk tata sekolah, pemeliharaan sarana prasarana sekolah, kesejahteraan pegawai, administrasi, pembinaan teknis edukatif, dan terakhir pendataan. Dalam konsep pembiayaan pendidikan dasar, ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan atau total cost dan biaya satuan per siswa atau unit cost. Selanjutnya, dalam kegiatan umum keuangan, kegiatan manajemen pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu yang pertama, budgeting atau penyusunan anggaran. Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran atau budget. Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam kurun waktu tertentu. Kegiatan ini tentunya melibatkan pimpinan tiap-tiap unit organisasi. Jadi pada dasarnya penyusunan anggaran adalah negosiasi atau perundingan atau kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran. Jadi, hasil akhir dari suatu negosiasi merupakan suatu pernyataan tentang pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan dari setiap sumber dana. Yang kedua selanjutnya yaitu accounting atau pembukuan. Pengurusan ini meliputi dua hal, yaitu yang pertama mengurusi hal yang menyangkut kewenangan, menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Yang kedua yaitu menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan yang pertama, yaitu menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan dan dikenal dengan istilah pengurusan bendaharawan. Pastinya sudah tahu itu bendaharawan apa, ya, bendaharawan adalah orang atau badan yang oleh negara diserahi tugas menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang atau surat-surat berharga dan barang-barang. Dan yang terakhir adalah auditing atau pemeriksaan. Auditing ini adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Bagi unit-unit yang ada di dalam departemen mempertanggungan urusan ini kepada BPK melalui departemen masing-masing. Selanjutnya, ada karakteristik dalam pembiayaan pendidikan. Yang pertama, biaya pendidikan selalu naik. Perhitungan pembiayaan pendidikan dinyatakan dalam satuan unit cost, yang meliputi yang pertama unit cost lengkap, yaitu perhitungan unit cost berdasarkan semua fasilitas yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, unit cost setengah lengkap, hanya memperhitungkan biaya kebutuhan yang berkenaan dengan bahan dan alat yang berangsur habis walaupun jangka waktunya berbeda. Dan yang ketiga, unit cost sempit,
yaitu unit cost yang diperoleh hanya dengan memperhitungkan biaya yang langsung berhubungan dengan memperhitungkan biaya yang lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, biaya terbesar dalam pelaksanaan pendidikan adalah biaya faktor manusia. Pendidikan dapat dikatakan sebagai human investment, yang artinya biaya terbesar diserap oleh tenaga manusia. Yang ketiga, unit cost pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah. Yang keempat, unit cost pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. Biaya untuk sekolah kejuruan lebih besar daripada biaya untuk sekolah umum. Dan yang terakhir, komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir sama dari tahun ke tahun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud RI nomor 44 tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar adalah sebagai berikut, yaitu tercantum pada pasal nomor 5, yaitu yang berbunyi anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan dari peserta didik atau orang tua walinya, sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar di luar peserta didik atau orang tua walinya, bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan atau sumber lain yang sah. Kemudian ada pula pasal nomor 6 yang berbunyi, yaitu bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan, pungutan dana atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua walinya, bantuan dari masyarakat di luar peserta didik atau orang tua walinya, bantuan pemerintah daerah, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, bantuan lembaga lain yang tidak mengikat, hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan atau sumber lain yang sah. Nah, tadi kita lihat bahwa pasal 5 dan pasal 6 hampir sama sebenarnya ya. Nah, lanjut, sumber-sumber pembiayaan pendidikan di sekolah menurut Amirin tahun 2013. Sumber-sumber pembiayaan ini dikategorikan menjadi 5 menurutnya, yaitu anggaran rutin dan APBN. Yang kedua, dana penunjang pendidikan. Yang ketiga, bantuan atau sumbangan dari BP3. Yang keempat, sumbangan dari pemerintah daerah setempat, daerah setempat ya daerah kita. Yang kelima, bantuan lain-lain ya. Bantuan lain-lain bisa kita dikategorikan sebagai semacam UKT kemarin ataupun dana yang lainnya gitu. Untuk selenggaranya suatu pendidikan diperlukan pembiayaan yang sumber baik dari pemerintah. Nah, dari pemerintah, orang tua, murid, dan masyarakat ini, pemerintah memegang penanggung dana terbesar di antara yang lainnya, sekitar 70% untuk pemerintah. Nah, yang selanjutnya untuk orang tua. Orang tua di sini memegang sekitar 10-24% untuk pendanaan biaya pendidikan. Nah, masyarakat sekitar 5% pendanaan untuk pendidikan ini. Dan yang terakhir dari pihak lain yang berbentuk hibah maupun pinjaman yang lainnya. Nah, di sini ada pun upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menggali dana ke semua pihak sumber pembiayaan pendidikan, antara lain yang pertama adalah pemerintah pusat atau daerah yang berbentuk poin untuk mengusahakan agar alokasi untuk sektor pendidikan diperbesar, pemanfaatan dana secara efektif dan efisien.
dan mengusahakan adanya alokasi bagi sektor pendidikan yang diambil dari pajak umum. Yang kedua, dari orang tua peserta didik. Menyadarkan orang tua agar mau dan tertib membayar SPP dan pendanaan lainnya yang diizinkan pemerintah. Pemanfaatan dana dari orang tua peserta didik seefektif dan seefisien mungkin. Dan di sini pun peran orang tua sangat penting karena untuk menunjang pendidikan anaknya ataupun pendidikan yang lainnya atau umum atau orang lainnya. Yang ketiga, masyarakat mengajak dunia untuk bersedia sebagai fasilitator praktik peserta didik, menghimbau dunia usaha agar bersedia memberikan dana yang lebih besar untuk dunia pendidikan. Nah, masyarakat di sini pun harus menunjang praktik peserta didik di sekitarnya dengan contoh bahwa kita harus masyarakat harus memperhatikan peserta didik yang melakukan pendidikan praktik tersebut gitu. Karena apa? Masyarakat sebagai fasilitator. Nah, yang keempat, pihak lain atau institusi. Institusi mengusahakan bentuk kerjasama yang tidak saling mengikat namun menguntungkan serta mempertimbangkan bentuk-bentuk pinjaman agar tidak memberatkan di kemudian hari. Di sini pun sumber pendidikan bisa diajak ke sini karena apa? Biasanya tidak semuanya dari segi pemerintah, orang tua ataupun masyarakat ini memberikan pendanaan biaya secara 100% yang tadi gitu. Jadi kita pun harus mempersiapkan pihak institusi ini karena apa? Masa tidak mulus sih gitu ya. Jadi kita pun harus mempersignifikan bahwa tidak semuanya pendanaan ini berjalan secara lancar gitu. Yang kelima, dana hasil usaha sendiri yang halal seperti penyewaan alat, koperasi, kopma. Nah, mungkin sekian yang dapat saya berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan tentang perencanaan anggaran dan belanja lembaga pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah suatu usaha melihat ke masa depan dalam menentukan kebijakan, prioritas, dan biaya pendidikan dengan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Untuk mengembangkan potensi sistem pendidikan nasional memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik yang dilayani oleh sistem tersebut. Dalam perencanaan pembiayaan, terlebih dahulu harus memahami jenis-jenis biaya dalam istilah pembiayaan. Jenis-jenis biaya tersebut yaitu biaya langsung. Biaya langsung merupakan biaya pendidikan yang diperoleh dan dibelanjakan oleh sekolah sebagai suatu lembaga, meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan proses belajar mengajar, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Biaya tidak langsung yaitu biaya merupakan keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Berdasarkan sifatnya, pengeluaran dikelompokkan menjadi dua, antara lain pengeluaran yang bersifat rutin. Pengeluaran rutin di sekolah, misalnya pengeluaran pelaksanaan pelajaran, pengeluaran tata usaha sekolah,
pemeliharaan sarana atau prasarana sekolah, kesejahteraan pegawai, administrasi, pembinaan teknis, edukatif, pendataan. Yang bersifat tidak rutin atau pembangunan. Contoh, pengeluaran tidak rutin, pembangunan gedung, pengadaan kendaraan dinas, dan lain sebagainya. Untuk menyusun suatu perencanaan pembiayaan atau yang biasa disebut dengan rencana anggaran, hal-hal yang harus diperhatikan. 1. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran. 2. Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang. 3. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang, sebab uang pada dasarnya merupakan pernyataan finansial. 4. Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu. 5. Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang. 6. Melakukan revisi usulan anggaran. 7. Persetujuan revisi anggaran. 8. Pengesahan anggaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan oleh rekan saya. Pelaksanaan anggaran pendidikan. Pelaksanaan anggaran pendidikan. Dalam melaksanakan anggaran pendidikan, hal yang perlu dilakukan adalah kegiatan membukukan atau akunting. Pembukaan mencakup dua hal. Yang pertama, ada pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang, serta tindak lanjutnya yaitu menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Yang kedua, ada pengurusan bendaharawan. Terus ada beberapa komponen yang perlu dibiayai dengan menggunakan uang dari dana belajar. Yang pertama, honorium untuk pemimpin atau penanggung jawab edukatif. Yang kedua, honorium untuk sumber belajar. Yang ketiga, honorium untuk pemimpin umum lembaga Diklusemas. Yang keempat, honorium untuk pinata usaha dan pembantunya. Yang kelima, biaya perlengkapan dan peralatan. Yang keenam, biaya pemeliharaan prasarana dan sarana. Yang ketujuh, biaya sewa atau kontrak. Yang terakhir, dana untuk pengembangan usaha lembaga Diklusemas. Biaya lain untuk pengembangan dan biaya tak terduga. Selain itu, terdapat usaha-usaha yang bersifat pengabdian terhadap masyarakat yang membutuhkan dana. Antara lain, yang pertama, memberi keringanan uang kursus bagi warga belajar yang kurang mampu. Terus ada usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan mengajar tenaga sumber belajar. Selanjutnya, ada kegiatan-kegiatan yang bersifat pengabdian bagi kepentingan masyarakat sekitar. Terus yang terakhir, kesediaan pengelolaan kejar usaha atau magang di Klusemas. Terus ada strategi lembaga pendidikan. Di suatu strategi lembaga pendidikan secara administrasi dengan bagaimana seseorang memimpin atau melakukan upaya pengelolaan sumber daya dan sumber biaya yang terdapat di lingkungan suatu lembaga. Pengelola pendidikan harus mampu sebaik mungkin mencari pemasukan keuangan guna memenuhi kebutuhan dalam pendanaan pendidikan. Nah, strategi tersebut di atas dapat direalisasikan melalui penyelenggaraan atau berbagai kegiatan seperti contohnya 1. Melakukan analisis internal
dan eksternal terhadap potensi sumber dana. Yang kedua, mengidentifikasi atau mengelompokkan dan memperkirakan sumber-sumber dana yang dapat digali dan dikembangkan. Yang ketiga, menetapkan sumber dana melalui musyawarah dengan orang tua didik pada tahun ajaran. Yang keempat, dapat menggalang partisipasi masyarakat melalui komit sekolah. Yang terakhir, kita dapat menyelenggarakan olahraga dan kesenian peserta didik untuk mengumpulkan dana dengan memanfaatkan fasilitas sekolah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai pengawasan pembiayaan pendidikan. Pengawasan pembiayaan pendidikan dapat dikatakan dengan istilah auditing, yaitu kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Yang pertama, pengawasan, yang kedua pengendalian, yang ketiga pemeriksaan dan pembayaran. Yang pertama, pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan rencana. Pengawasan juga merupakan upaya penting agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Yang dilakukan oleh pengawasan itu untuk mencegah penyimpanan keuangan dan mengoreksi kesalahan pencatatan yang mungkin terjadi. Pengawasan juga dapat dilakukan secara internal maupun eksternal, dan dapat juga dilakukan secara struktural maupun fungsional yang mencakup pemeriksaan, pembinaan, dan evaluasi. Yang kedua, pengendalian. Pengendalian merupakan salah satu upaya untuk memastikan kegiatan program yang telah direncanakan. Melalui pengendalian itu dapat didefinisikan kemajuan, perkembangan, hambatan, dan penyimpangan yang timbul agar dapat diminimalisir. Nah, pengendalian juga merupakan langkah penting dalam upaya memastikan terselenggaranya kegiatan pengelolaan biaya sesuai dengan aturan kebijakan yang telah dilakukan. Pengendalian juga cenderung dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung sebagai upaya kreatif dan antisipatif terhadap pelaksanaan tugas pengelola. Yang ketiga, pemeriksaan dan pembayaran. Menurut Nanang Patah, pengawasan pembiayaan pendidikan bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Secara sederhana, proses pengawasan terdiri dari yang pertama, memantau atau monitoring, yang kedua, menilai, yang ketiga, melampirkan hasil temuan baik pada kinerja aktual maupun hasilnya. Langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengawasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan standar atau patokan baik berupa ukuran, kuantitas, kualitas, biaya, maupun waktu. Yang kedua, mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan.
Yang ketiga, menentukan tindakan perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih dapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.